Indonesia masa Orde Baru. Indonesia memasuki masa pemerintahan Orde Baru sejak kepemimpinan Presiden Soekarno kepada Presiden Soeharto dalam kurun waktu tahun 1966 sampai 1968. 1966 adalah tahun diberikannya surat Super Semar dari Presiden Soekarno kepada Soeharto sebagai Panglima Militer. Super Semar menandai melemahnya kekuatan Soekarno di satu sisi dan semakin menguatnya kekuatan Soeharto di sisi lain. Hingga akhirnya pada tahun 1968, Soeharto resmi diangkat menjadi presiden oleh MPRS. Hal pertama yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru adalah mengupayakan kestabilan di bidang politik dan ekonomi. Pada masa ini, pemerintah lebih membatasi aktivitas politik. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga kestabilan politik sehingga pemerintah bisa leluasa mengembangkan bidang perekonomian untuk pembangunan nasional. Wakil Presiden Orde Baru. Yang pertama ada Hamengkubuwono IX dengan masa jabatan yang dimulai sejak 24 Maret tahun 1973 hingga 23 Maret tahun 1978. Yang kedua ada Adam Malik dengan masa jabatan yang dimulai sejak 23 Maret tahun 1978 hingga 11 Maret tahun 1983. Yang ketiga ada Umar Wirahadikusumo dengan masa jabatan yang dimulai sejak 11 Maret tahun 1983 hingga 11 Maret tahun 1988. Yang keempat ada Sudarmono dengan masa jabatan yang dimulai sejak 11 Maret tahun 1988 hingga 11 Maret tahun 1993. Yang kelima ada Tri Sutrisno dengan masa jabatan yang dimulai sejak 11 Maret tahun 1993 hingga 11 Maret tahun 1998. Dan yang terakhir ada B.J. Habibie dengan masa jabatan yang dimulai sejak 11 Maret tahun 1998 hingga 21 Mei tahun 1998. Orde Baru berlangsung kurang lebih 32 tahun. Presiden dijabat berturut-turut oleh Soeharto dengan wakil presiden yang berganti-ganti. Pemerintahan Orde Baru pada masa awal berdirinya mewarisi kondisi keterpurukan ekonomi dari pemerintah sebelumnya. Keterpurukan tersebut membentuk inflasi yang parah sehingga kondisi masyarakat super memprihatinkan. Mau beli masyarakat melemah sementara barang-barang kebutuhan pokok semakin langka di pasaran. Pemerintah Indonesia saat itu melakukan berbagai strategi pemilihan. Pemerintahan Orde Baru mewacanakan trilogi pembangunan sebagai landasan penentuan kebijakan politik dan ekonomi dan sosial dalam melaksanakan pembangunan negara. Trilogi pembangunan tersebut adalah terwujudnya stabilitas politik dan keamanan, pembangunan di segala aspek kehidupan, dan pemerataan bangunan. Transmigrasi adalah program pemindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain dalam rangka pemerataan jumlah penduduk dan peningkatan produktivitas perekonomian. Untuk meningkatkan produksi pangan dan mendorong perekonomian dilakukan dengan cara meningkatkan produksi di sektor pertanian. Strategi yang dikenal luas pada program ini disebut dengan ekstensifikasi dan intensifikasi. Nawasembada beras Orde Baru. Pada masa awal Orde Baru, Indonesia menjadi negara pengimpor beras terbesar di dunia karena jumlah produksi beras yang masih jauh mencukupi kebutuhan nasional. Lalu pemerintah memprioritaskan sektor pertanian dan mengeluarkan kebijakan yang mendukung revolusi pangan hingga tahun 1984. Produksi beras nasional mencapai angka 24 juta ton. Sayangnya, saat memasuki tahun 1990-an, Indonesia mulai mengimpor beras dan jumlahnya terus meningkat. Ini disebabkan karena peningkatan hasil padi tidak mempertimbangkan faktor pelestarian alam yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Perintah Orde Baru berakhir setelah terjadinya reformasi pada tahun 1998. Karena menghadapi arus tuntunan perubahan yang demikian, mereka Presiden Soeharto akhirnya mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998. Oleh karena itu, masa pemerintah Orde Baru berakhir. Supaya pemerintah tersebut membuahkan hasil dengan terus menurunnya tingkat inflasi dari angka lebih 600% menuju angka kurang dari 100% pada tahun 1968, pemerintah Orde Baru mulai melakukan serangkaian program pembangunan masjid, dikenal sebagai program pembangunan jangka panjang. Akan berlangsung selama 25 tahun. Dari tahap 1 direncanakan pada 1969 hingga 1994. Tahap 2 direncanakan 1994 sampai 2019 ke dalam 5 periode. Thank you.